Assalamualaikum semuanya. Saya Sandra Wahyuni dari kelas malam. Hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu perbandingan pemikiran ekonomi Karl Marx dan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan mengeksplorasi pandangan mereka tentang ekonomi. Mari kita mulai dengan Karl Marx. Ia lahir pada tahun 1818 di Jerman dan menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Marx dikenal karena kritiknya terhadap kapitalisme yang ia anggap sebagai sistem yang mengeksploitasi kelas pekerja. Dalam karyanya, seperti Das Kapital, ia menganalisis bagaimana nilai lebih dihasilkan dari kerja pekerja yang tidak mendapatkan imbalan yang adil. Selanjutnya kita akan membahas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, atau lengkapnya Ahmad bin Taimiyah, adalah seorang ulama besar Islam yang hidup pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Beliau dilahirkan di Haran, Turki pada tahun 1263 dan wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 1328 Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang juga masyhur di kalangan masyarakat. Karena pemikirnya terhadap perekonomian berbasis Islam sebab dalam pemikirannya, segala hal yang bersangkutan dengan perekonomian haruslah berlandasan terhadap Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan beliau juga merupakan salah satu tokoh dai, pembaharu dan tokoh ekonomi Islam yang sangat monumental sebab pemikirannya terhadap ekonomi Islam. Prinsip pemikiran ekonomi Karl Marx yaitu kepemilikan bersama. Marx berpendapat bahwa untuk mencapai masyarakat yang adil, kepemilikan alat produksi harus bersifat kolektif. Dengan demikian, tidak ada satupun individu yang dapat menguasai sumber daya secara eksklusif. Perjuangan kelas, ia meyakini bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan antara kelas-kelas sosial, yaitu antara burjuasi dalam kurung, pemilik modal, dan proletariat dalam kurung, pekerja. Konflik ini adalah pendorong utama perubahan sosial. Salah satu konsep paling fundamental dalam ekonomi Marx adalah teori nilai lebih. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang tidak semata-mata ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga oleh jumlah tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Tenaga kerja sebagai sumber nilai, menurut Marx, tenaga kerja adalah satu-satunya sumber nilai yang sebenarnya. Buruh menciptakan nilai lebih dari upah yang mereka terima. Tujuan utama pemikiran ekonomi Karl Marx. Pemikiran ekonomi Karl Marx memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan mengubah sistem kapitalisme yang dianggapnya sebagai sistem yang tidak adil dan eksploitatif. Secara garis besar, tujuan Marx dapat diringkas sebagai berikut: mengungkap ketidakadilan sistem kapitalisme eksploitasi kelas pekerja. Marx berpendapat bahwa dalam sistem kapitalisme, kelas pekerja proletariat dieksploitasi oleh kelas pemilik modal bourgeoisie. Nilai lebih yang dihasilkan oleh pekerja tidak sepenuhnya kembali kepada mereka, melainkan menjadi keuntungan bagi pemilik modal. Alienasi, Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalisme, pekerja menjadi teralienasi dari hasil kerja mereka, dari diri mereka sendiri, dan dari sesama manusia. Membangun masyarakat yang lebih adil, masyarakat tanpa kelas. Marx membayangkan sebuah masyarakat komunis di mana tidak ada lagi pembagian kelas sosial dan semua alat produksi dimiliki bersama oleh masyarakat. Keadilan sosial, dalam masyarakat komunis, setiap individu akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya dan bukan berdasarkan kontribusinya. Prinsip ekonomi Islam 1. Tauhid. Dalam setiap perbuatan hal yang paling utama adalah memiliki prinsip tauhid, apalagi dalam sistem perekonomian Islam. Sebab prinsip tauhid ini merupakan prinsip yang bersangkutan antara dunia dan akhirat. Seseorang yang menanamkan prinsip ini pada dirinya bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama ataupun pemerintah. 2. Prinsip akidah ini menjadi pondasi pertama yang akan menopang prinsip-prinsip yang lain. Sedangkan kesadaran prinsip tauhidlah yang akan mengantarkan seseorang terhadap keyakinan dunai menuju akhirat, sehingga perbuatannya tidak akan hanya mengejar keuntungan dari ekonominya saja, melainkan juga mencari ridha. 3. Prinsip kebebasan. Prinsip ini merupakan prinsip yang akan mengantarkan seorang muslim untuk yakin bahwa Allah SWT memiliki kebebasan secara mutlak dalam segala hal. Sedangkan manusia hanyalah perantara yang diberi sebuah anugerah untuk dapat menjalankan sebuah usaha. 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang ada dalam proses distribusi serta institusi yang berperan dalam menciptakan suatu keadilan. 5. Prinsip keseimbangan ekonomi Islam dibangun di atas fondasi keadilan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia. 6.
Prinsip tanggung jawab dalam ajaran Islam, seorang manusia berhak untuk memilih jalan hidup dan bebas dalam memilih sebuah usaha perekonomian yang diinginkannya. Namun, kebebasan tersebut harus dapat didasari dengan rasa tanggung jawab. Pokok pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah untuk menghindari adanya monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menindas pihak lainnya. Sangatlah perlu bagi semua orang mengetahui tentang ilmu perekonomian, terutama ekonomi Islam, agar tidak ada manipulasi data tentang transaksi ekonomi yang merugikan orang lain. Salah satunya, yaitu larangan riba, di mana beliau sangat tegas dalam melarang riba, dalam kurung, bunga, dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai tindakan yang menindas dan merusak perekonomian. Adapun tujuan terbesar dari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan melalui cara 1. Menghilangkan kemiskinan seseorang yang hidupnya sejahtera, yang hidupnya tidak tergantung kepada orang lain, memiliki kewajiban untuk bisa membantu yang lain terutama dalam hal keagamaan. Menghilangkan atau meminimalisir kemiskinan bisa dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan dengan memberikan sedekah atau zakat. 2. Keuntungan yang adil. Selain untuk menghilangkan kemiskinan, beliau juga menganjurkan kepada umat manusia terutama orang muslim, dalam menjalankan kegiatan usaha seperti berjualan, hendaklah dia mengambil keuntungan secara umum tanpa harus merusak kepentingan dari para pelanggannya. Keuntungan yang adil yang dimaksudkan adalah mengambil keuntungan secara normal seperti keuntungan pada umumnya. 3. Regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe regulasi penetapan harga, yaitu a. Tidak adil sekaligus tidak untuk memaksa seseorang untuk menjual barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual ini. B. Adil dan sah ketika pemerintah memerintahkan seseorang untuk berjualan dengan harga yang jujur dan si penduduk tersebut membutuhkannya. 4. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan proses penetapan harga barang berdasarkan kekuatan dari permintaan dan penawaran, yang mana permintaan dan penawaran ini harganya harus seimbang. 5. Kebijakan moneter. Menurut ajaran agama Islam, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang harus terbebas dari unsur riba. Dalam kebijakan moneter, peran pemerintah dalam mencetak mata uang harus sesuai dengan transaksi yang adil dari masyarakat tanpa kezoliman. 6. Hak milik. Menurut pandangan agama Islam yang berkaitan dengan hak kepemilikan segala sesuatu, pada hakikatnya hanyalah milik Allah SWT saja, bukan milik yang lainnya. Namun Ibnu Taimiyah mengemukakan argumentasinya bahwasanya tentang hak kepemilikan sesuatu sebenarnya bisa saja menjadi milik manusia, akan tetapi dalam konteks ini dalam hal kepemilikannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariah. 7. Mencegah adanya kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang lain yang lebih membutuhkan daripada untuk dibuat foya-foya atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Meskipun ini juga merupakan hak masing-masing individu, namun hal ini sangatlah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan pemikiran kedua tokoh ini. Mari kita lihat beberapa perbandingan antara kedua pemikir ini. Dari segi kepemilikan, Marx lebih menekankan kepemilikan kolektif untuk menghapuskan kelas sosial. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui kepemilikan pribadi dengan tanggung jawab sosial untuk berbagi dan membantu sesama. Dari segi keadilan, Marx menyatakan keadilan dicapai melalui penghapusan kelas dan revolusi sosial. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan keadilan berlandaskan pada moralitas dan etika dalam semua transaksi ekonomi. Dalam praktik ekonomi, Marx mengkritik sistem kapitalisme yang eksploitatif dan menyerukan perubahan struktural. Serta Ibnu Taimiyah menawarkan alternatif ekonomi berbasis syariah yang adil, menekankan etika dalam bisnis. Kesimpulannya, meskipun Karl Marx dan Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang ekonomi, keduanya menekankan pentingnya keadilan. Marx berfokus pada penghapusan kelas untuk mencapai keadilan sosial, sementara Ibnu Taimiyah menekankan etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Pemikiran keduanya memberikan wawasan yang berharga bagi kita dalam memahami dinamika ekonomi dan sosial saat ini. Saya Sandra Wahyuni. Sekian dan terima kasih.